Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 periode kehidupan manusia yang sangat bersejarah dan punya makna. Mana 3 periode kehidupan itu? Yang pertama periode kelahiran, yang kedua periode baligh, dan yang ketiga periode kematian. Halo, ada berapa? Ini 3 periode ini kita bahas kira-kira jam 2 baru bubar ini. Kuat? Benar. Periode yang pertama, periode kelahiran, yang sesuai dengan momentum dan agenda kita malam hari ini. Periode kelahiran adalah sejarah. Periode kelahiran sangat punya nilai dan punya makna. Betapa tidak saudara-saudara, dari alam ruh masuk ke alam rahim, keluar ke alam dunia, ini punya sejarah. Betul. Saking bersejarahnya, dicatat dia punya hari, tanggal, bulan, tahun, bahkan detiknya dicatat. Sampai hari ini nggak dilupain. Di kantong ente ada KTP tuh. Bener. Jadi kelahiran merupakan sejarah buat kita. Bahkan kadang-kadang sampai dibikin ulang tahunan di tanggal itu, betul. Saking bersejarahnya, namanya pun kadang-kadang dinisbatkan, ditempelin dengan harinya, ditempelin dengan bulannya, betul. Lahir hari Rebo, Boan. Lahir bulan Juni, Juniati. Agustus, Agustini. Mei, Meisi. Juni, Jono, kagak nyambung. Bahkan lahir tanggal 9 bulan 9 tahun 99 dikasih nama Muhammad Kiu. Goblok. Kalau bagi kita sebagai manusia biasa, kelahiran begitu punya sejarah dan punya makna. Apalagi yang sedang kita peringati bukan sekedar manusia biasa, tapi manusia luar. Muhammadun basyarun walaisa kal basyari. Beliau manusia biasa tapi manusia luar. Mana keluar biasaan baginda Rasul? Mari kita lihat. Al-Quran sebagai kitab samawi terakhir. Al-Quran 30 juz. Belum cerita tentang makhluk yang satu ini. Belum cerita tentang kelahiran baginda Rasul. Tapi kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran sudah bercerita. Lihat di buku kitab Maulid Ad-Dibai. An Atta bin Yasar an Ka'bil Ahbar. Qala allamani abi Taurah ila sipran wahidan. Kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Walamma mata abi patahtuhu fa'idha bihi nabiyun. Yakhruju akhiruz zaman. Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Dari Atta bin Yasar, di mana Ka'ab bin Ahbar bercerita, aku sering diajarkan kitab Taurat oleh ayah kepadaku, tapi dari sekian isi lembar dan muatan-muatan kitab Taurat yang diajarkan oleh ayah kepadaku, ada satu lembar yang tidak pernah diajarkan oleh bapak kepadaku. Kemudian satu lembar ini dimasukkan ke dalam kotak. Kotaknya kemudian dikunci setelah bapakku meninggal. Aku penasaran, kata Ka'ab bin Ahbar, apa sih satu lembar yang tidak pernah diajarkan oleh bapak kepadaku?
akhirnya kotak yang terkunci dibongkar. Ternyata dalam satu lembar kitab Taurat ada kalimat, ada redaksi menyatakan yakhruju akhiruz zaman mauriduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Akan lahir manusia akhir zaman, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya ke kota Madinah, dan puncak kebesarannya di negeri Syam. Siapa beliau? Ashabul Haq, Sayyidul Wujud wa abdalli kulli maujud, baginda Rasulullah Muhammad. Manusia luar keluar biasaan baginda Rasul yang kedua. Ibu Aminah ketika hamil buat Nabi Muhammad, kagak capek, kagak pegel, kagak mual-mual, kagak muntah-muntah. Beda dengan Empok Aminah orang kampung sini. Bener? Empok Aminah orang kampung sini, jangankan 4, 5, 9 bulan, mula-mula bunting dah tuh. Belum hamil, baru mula-mula udah keseksa, bener? Makan kagak enak, enek yang ada, betul? Muntah kagak keluar, enek yang ada, betul? Apa namanya bu? Ngidam, sama Depok ngidam. Orang perempuan pak ngidamnya macam-macam, bener bu? Ada yang takut sama matahari, ada? Beneran? Sama mertua saya 3 bulan ngungsep. Ada durennya mana? Suwe. Orang perempuan ngidamnya macam-macam, ada yang bau bakso enek ada. Ada yang bau somai enek ada. Bahkan yang hebat pak, ada perempuan lagi ngidam lihat suami enek. Ada bener? Beneran? Lihat duit. Brengsek. Laki enak sama duit ijo loh saudara-saudara. Ibu Aminah ketika hamil buat Rasulullah nggak capek, nggak pegel, nggak mual, nggak muntah-muntah. Beda dengan dia no. Lah abis Isa minta gowok. Gimana nyari gowok kayak gini? Allah. Manusia luar. Keluar biasaan baginda Rasul selanjutnya. Lihat saudara-saudara, ketika beliau akan dilahirkan terjadi peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa. Matahari yang begitu panas seketika redup. Angin padang pasir yang bergerak seketika yang begitu panas seketika sejuk. Pohon-pohon yang bergerak tertiup angin. Ketika beliau akan dilahirkan oleh Allah. Foto lagi begini. Pohon-pohon yang bergerak tertiup angin. Ketika beliau akan dilahirkan berhenti. Tanah Mekah yang begitu pasir, kering, tandus. Tidak pernah terjadinya tumbuh-tumbuhan. Ketika beliau akan dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujug-ujug, ngerti ujug-ujug? Apaan ujug-ujug? Sekonyong-konyong. Tiba-tiba tumbuh yang namanya musim bunga. Maka bulannya disebut Rabiun artinya musim bunga. Al-awwalu yang pertama. Jadi sejarah tumbuhnya bunga di bumi ini karena sebab lahirnya Nabi kita Muhammad. Apa isyaratnya? Apa filosofisnya? Beliau lahir disambut dengan bunga. Bunga simbol keindahan, bunga simbol keharuman. Allah yang abadikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baginda Rasul dilahirkan bukan hanya untuk manusia, binatang, pohon, tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi menjadi rahmat karena kelahiran Nabi kita Muhammad
Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Manusia luar, keluar biasaan baginda Rasul yang lain. Lihat saudara-saudara, ketika Allah menciptakan makhluk berbangsa manusia, bergelar kenabian dan kerasulan, beliau mendapatkan dua gelar ini, Nabi dan Rasul, Rasul dan Nabi. Sebab kalau Rasul belum tentu jadi kalau Nabi belum tentu jadi Rasul. Kalau Rasul pasti dua pangkat ini sudah dipegang. Tapi di tengah-tengah kenabian dan kerasulan, baginda Rasul merupakan pangkat tertinggi, jenderal kenabian dan kerasulan. Maka Muhammadun aba ahadim mirrijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Baginda Rasul bukan cuma nabi, bukan cuma rasul, di tengah-tengah kenabian dan kerasulan pangkat tertinggi ada sama beliau, khataman nabiyyin, penutup sejarah kenabian dan kerasulan. Artinya apa? Setelah baginda Rasul tidak ada lagi nabi, tidak ada rasul. La nabiyya ba'dah. Penting gak ini? Muludan penting gak? Muludan tiap tahun, dari istana sampai desa, dari masjid mewah sampai musolah doyong bikin muludan, betul. Tapi sejarah di Indonesia kita nggak lupain, Pak. Kuping dengar, mata lihat, ada orang ngaku nabi di negara kita, betul. Pernah dengar nggak? Di Bandung ada orang ngaku nabi namanya Sayuti. Lah kalau Nabi Sayuti selawatannya gimana? Allahumma sholli ala Sayuti. Ya. Ada Sayuti? Sorry, Ti. Di Jawa Tengah perbatasan Tugimin ngaku Nabi. Lah syahadatnya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa ana Tugimin. Ya. Kampret. Di Depok ada Nabi Musedeng. Nabi kita dapat wahyu di Gua Hiro. Musodik ngaku nabi, dapat wahyu di Gunung Bunder, kan goblok saudara. Manusia luar, keluar biasaan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihat saudara-saudara, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Nabi Muhammad untuk berselawat kepada beliau, ternyata selawat ini sudah lebih jauh sebelum Nabi Muhammad. Umat-umat terdahulu, bahkan nabi terdahulu diperintah untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad. Lihat di hadis kursi, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, aturidu an akuna akroba ilaika min kalamika ila lisanik, wa min wasawisi qalbik ila qalbik, wa min ruhika ila badanik, wa min nurika basarik ila ainik. Qala na'am ya Rabbi. Qala fa'aktiris salah ala Muhammadin. Nabi Allah Musa yang hidupnya lebih dulu sebelum Nabi Muhammad ditawarkan oleh Allah, saudara-saudara. Ya Musa, maukah engkau di mana aku akan dekat dengan dirimu sebagaimana dekatnya antara lisan dengan ucapan. Lidah sama omongan dekat apa jauh? Enggak bisa dipisahin. Dekat banget. Itu menjadi tawaran Allah kepada Nabi Allah Musa alaihis. Yang kedua, ya Musa, maukah engkau di mana aku akan dekat dengan dirimu sebagai Tuhanmu, sebagaimana dekatnya antara hati dengan bahasa hati.
Kita punya hati nggak? Hati kita bisa ngomong nggak? Bisa. Tadi pagi sholat subuh nggak? Sholat. Ketika takbir hatinya ngomong nggak? Ngomong kan? Allahu Akbar, aku niat sholat subuh 2 rakaat kesiangan karena Allah. Orang 6:30 sholatnya. Bu, hatinya ngomong nggak? Hati bisa ngomong nggak? Nih ibu-ibu hatinya ngomong kan? No penceramah gagah juga kelihatan nono. Jujur loh. Hati kita bisa. Kedekatan hati dengan bahasa hati ini menjadi tawaran Allah kepada Nabi kita, kepada Nabiullah Musa alaihis. Ya Musa, maukah aku dekat sebagai Tuhanmu sebagaimana dekatnya antara mata dengan cahaya, cahaya dengan mata. Ini kita bisa saling ngelihat, bisa saling memandang karena ada lampu, ada cahaya, betul? Coba mati lampu biar mata kita gede banget, gelap saudara-saudara. Atau lampunya lebih gede dari ini tapi dibutain sama Allah, nggak ngelihat kita, betul? Kedekatan mata dengan cahaya menjadi tawaran Allah kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Musa, maukah engkau di mana aku akan dekat dengan dirimu sebagaimana dekatnya antara ruh dengan badan. Badan dengan ruh tidak bisa dipisahkan. Betul? Ini bapak-bapak nih 2 menit aja, 5 menit aja dipisahin badannya. Berubah statusnya. Innalillahi wa inna ilaihi. Betul? Kedekatan badan dengan ruh begitu dekat dan itu menjadi tawaran Allah kepada Nabi Allah Musa. Mendengar 4 ini Nabi Allah Musa mengatakan qala na'am ya Rob. Kalau itu yang kau tawarkan aku mau ya Rob. Apa jawab Allah? Qala fa'aktiris salah ala Muhammadin. Musa, kalau kau mau dekat seperti aku tawarkan 4 itu, maka perbanyaklah salawat kepadaku, kepada nabiku, nabi kita Muhammad. Jadi salawat itu bukan cuma kita cinta kepada nabi, bukan cuma memperkenalkan nabi kepada kita. Salawat yang kita baca buat beliau akan mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu. Adimis salata ala nabi Muhammadi faqabulaha hatsman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddaha illa salati ala nabi Muhammadi. Kalau guru Komar pakai lagu yang kedua. Adimi salata ala nabi Muhammadi faqabulaha hatsman bi ghairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddaha ila salati ala nabi Muhammadi. Apal bu? Paham bu? Yang apal paham angkat tangan pulang duluan. Door press tinggalin aja. Ada door press sayuran. Emang ketua DKI-nya bos sama sayuran. Tuh lihat tuh. Ulama sepakat, berselawatlah kalian sepanjang keadaan, sepanjang zaman, sepanjang waktu. Siapapun yang berselawat kepada Nabi tidak pernah ada penolakan. A'maluna bainal qabuli wa raddaha. Seluruh amal perbuatan di bumi ini antara diterima dan ditolak. Bisa diterima, bisa ditolak. Mau dibuktiin enggak? Mau dibuktiin enggak? Pak Ilham, Menteri Perumahan yang telah merumahkan saya malam ini. Besok beliau siapin pesawat Garuda Super, amin. Semua dibawa ke Mekah besok. Besok. Semua diterbangin sama beliau ke Mekah. Alhamdulillah.
Sampai di Mekah dibawa sama beliau ke Padang Arafah. Kemudian besok ukuf di Padang Arafah. Diterima apa tidak? Ya enggak lah. Ukuf mah tanggal 9 Zulhijjah. Jelas? Jelas? Nanti malam sahur. Niat puasa Ramadan. Besok. Diterima apa enggak? Emang kenapa? Bukan bulannya. Betul? Sekarang jam berapa? Jam 10 menit, betul? Sekarang juga Bapak Ibu sholat subuh. Diterima apa enggak? Emang kenapa? Belum waktunya Bang. Begitu masuk jam 4 lewat 25 menit misalnya. As-salatu khairum minan naum. Salat. Allahu Akbar. Cuman kagak pakai wudu. Diterima apa enggak? Masuk waktu, wudunya rapi, madep ngetan. Diterima apa enggak? Masuk waktu, wudunya rapi, menghadap ke barat. Cuman takbirnya Allahu Akbar. Ada calon mertua di belakang. Diterima apa tidak? Tapi yang namanya sholawat Bapak Ibu, sekarang juga diterima, betul? Tengah malam, menjelang subuh, sendirian, rame-rame, dipelanin, dikerasin, menghadap barat, menghadap timur, ngalor, ngidul, muter-muter masih diterima. Ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayat. Diterima enggak? Bahkan ibu dalam keadaan menstruasi, dalam keadaan punya hadas besar, sholawat masih diterima. Shallu ala Muhammad. Bahkan kita sholawat dengan ria, pamer sekalipun. Ini vokalnya keren, mahorijul hurufnya mantap, pasohah, suaranya keren, lagunya mantap. Kita puji dia, pujian bukan buat dia, tapi buat Nabi kita Muhammad.